Ma'asyiral muslimin, adalah manusia makhluk yang akan senantiasa berbuat kesalahan dan dosa. Dimanapun manusia berada, maka dia adalah bukan makhluk yang maksum, yang terjaga dari segala berbagai macam bentuk kesalahan dan dosa. Kadang kita melakukan dosa yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Kadang mata kita berbuat dosa, mulut kita berbuat dosa, tangan kita berbuat dosa, bahkan kemaluan kita berbuat dosa dengan berzina. Mungkin kita berdosa dengan orang tua, melakukan dosa terhadap orang tua. Orang tua berbuat dosa kepada anaknya. Seorang suami berbuat dosa kepada istrinya. Istri berbuat dosa kepada suaminya. Antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya berbuat dosa. Antara masyarakat dengan pemimpinnya berdosa. Pemimpin dengan rakyatnya berdosa. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Yang namanya manusia tidak akan pernah lepas dari berbuat dosa dan kesalahan. Sebab manusia berjalan dengan fitrahnya. Allah memberikan kepada kita manusia akal dan hawa nafsu. Sehingga dengan akal dan hawa nafsu inilah senantiasa membuat kita memacu diri kita untuk melakukan maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam yang ada di muka bumi ini, maka pasti dia akan berbuat dosa. Sehebat apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti dia terjatuh dalam dosa. Bagaimanapun kuatnya seorang hamba, pasti dia berbuat dosa. Bagaimanapun penampilannya, apakah dia penampilan syekh, penampilan ustaz, maka pasti dia berbuat dosa. Karena datang penegasan dari Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Namun ketahuilah zaman rahmatullah, wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang senantiasa beristighfar dan senantiasa bersegera bertaubat dari dosa yang dia lakukan. Namun ketahuilah zaman rahmatullah, dosa yang kita lakukan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ada dosa yang paling besar, induknya dosa, dan di mana dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang mati, dia mati dengan melakukan dosa tersebut, maka tidak ada ampunan baginya. Dia kekal di dalam neraka. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat selama-lamanya dia diazab dalam neraka. Wal'audzubillah. Wal'audzubillah. Tahukah kita dosa apa itu zaman rahmatullah? Dosa yang tidak ada ampunannya. Dosa yang Allah tidak akan pernah mengeluarkan pelakunya dari neraka. Semuanya amalannya hangus. Semuanya amalannya sia-sia. Itu adalah merupakan dosa syirik. Jangan pernah melakukan dosa syirik zaman rahmatullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan pernah mengampuni manusia yang mati di atas kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua akan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian di bawahnya zaman rahmatullah, ada dosa pertengahan antara dosa besar dan dosa kecil. Dan juga ada yang di bawah sekali dosa kecil. Namun kata para ulama, jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Karena boleh jadi dosa kecil yang setiap saat kita lakukan menjadi dosa besar dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa yang harus dihindari, yang hari ini banyak kaum muslimin menggampang-gampangkannya, memudah-mudahkannya, bahkan memandang sebelah mata, adalah berbuat keji zaman rahmat Allah. Dan salah satu perbuatan keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh umat manusia, adalah melakukan perzinahan. Hari ini zaman rahmatullah, betapa banyak kita menjumpai perselingkuhan antara tetangga dengan tetangga, antara istri tetangga dengan suami tetangga, antara sepupu dengan sepupu. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada orang tua yang tega menzinai anak kandungnya sendiri. Sehingga zaman rahmatullah, zina ini Allah sebut dia adalah merupakan perbuatan najis. Dia perbuatan keji yang harus kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan atainahu hukman wa ilma." Dan Nabi Lut, kami berikan kepada Nabi Lut hikmah dengan ilmu. "Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Innahum kanu qaumun su'. Innahum kanu qaumun su' fasiqin."
Dan sesungguhnya kami selamatkan Nabi Lut dari sebuah negeri yang di mana negeri itu adalah negeri yang banyak melakukan perbuatan keji. Negeri yang banyak melakukan kemungkaran. Sesungguhnya kaumnya Nabi Lut benar-benar kaum yang melampaui batas. Mereka adalah kaum yang merusak dan banyak melakukan kekejian. Kita ketahui zaman rahmatullah, salah satu kaum yang sangat berat siksaannya, yang sangat keras siksaannya adalah kaumnya Nabi Lut. Di mana kaumnya Nabi Lut antara lelaki dengan lelaki yang lainnya saling sama suka, saling baku suka zaman rahmatullah, berperilaku dengan homoseksual. Dan hari ini zaman rahmatullah, banyak orang dengan bangga, dengan berani dia menampilkan dia menyukai sesama jenis. Hari ini banyak anak-anak kita yang berperilaku kemayu, kata orang Makassar bencong. Maka ini harus diselamatkan zaman rahmatullah. Kalau kita melihat anak kita mungkin agak kemayu, agak demulai, maka perbaiki akhlaknya, didik dengan baik zaman rahmatullah. Karena jangan sampai dia melakukan perbuatan kaum Lut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Lut alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala angkat negeri mereka. Ketika mereka telah berada di atas zaman rahmatullah, Allah kemudian balik negeri kaum Lut, sehingga orang-orang yang ada di atas negeri tersebut berjatuhan, saling berjatuhan dari tempat yang tinggi. Apakah selesai Allah membinasakan mereka? Tidak. Kemudian negeri yang mereka yang berada di atas mereka Allah timpakan, Allah jatuhkan, sehingga membuat mereka seolah-olah binasa. Apakah selesai? Tidak. Allah kemudian menghujani mereka dengan batu dari neraka. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana murka Allah yang sangat besar terhadap orang yang berperilaku kaum Nabi Lut. Antara sesama lelaki saling mencintai, antara satu sama yang lainnya, laki sama laki yang lainnya saling melakukan hubungan biologis. Naudzubillahi min dzalik zaman rahmatullah. Ini adalah merupakan perilaku yang banyak kita jumpai dan sungguh sangat mengkhawatirkan zaman rahmatullah. Orang-orang berperilaku pedofil seperti ini banyak di masyarakat kita, memuliakan mereka, mengagum-agumkan mereka karena mereka artis. Naudzubillahi min dzalik. Maka jagalah anak-anak kita zaman rahmatullah. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban orang-orang yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak. Karena kenapa zaman rahmatullah? Nabi SAW menyebutkan, siapapun di antara kalian, ini hadis, bukan berarti kita harus melakukan hadis itu apalagi di negeri kita, karena ada hukumannya. Nabi SAW, kalau agama ditegakkan, Nabi memerintahkan kepada kita untuk apabila kita menjumpai ada dua laki-laki yang berperilaku kaum Nabi Lut, maka Nabi SAW perintahkan yang pelaku dan korban harus dibunuh. Dan para ulama berselisih pendapat bagaimana membuat mereka dihukum. Sebagian para ulama mengatakan, adapun hukuman yang pertama, maka orang yang seperti ini dibuang dari tempat tinggi. Sebagaimana Allah ketika membinasakan kaum Lut, maka Allah angkat negeri mereka, kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, kata para ulama, mereka dirajam, dilempar sampai mati. Kemudian sebagian para ulama mengatakan, orang yang berperilaku seperti kaum Lut itu harus dibakar sampai mati. Sebagaimana Allah membinasakan kaum Lut dengan menghujani mereka batu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab orang yang berperilaku kaum Lut ini tidak pernah puas dengan satu laki-laki, maka dia akan senantiasa mencari korban yang lainnya. Dan apa yang mereka lakukan adalah perbuatan jijik, perbuatan yang tidak manusiawi. Jangankan manusia, hewan saja mendatangi betinanya dari apa yang Allah telah tetapkan untuknya, bukan dari lewat dubur, bukan dari tempat lewatnya kotoran zaman rahmatullah jalla wa ala. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, mereka yang kebanyakan berperilaku kaum Lut, urat malunya itu telah hilang. Baru-baru ini kita melihat ada seorang stand up komedi. Mungkin kita sering melihat dia sering mencaci, menghina, mengolok-olok agama. Namun kata Allah, dengan ketetapan Allah dia pun ditangkap karena dia mengkonsumsi narkoba. Dan mengkonsumsi narkobanya pun tidak main-main. Dia memasukkan narkoba tersebut lewat dubur-duburnya. Demikianlah zaman rahmatullah. Aib-aib yang seperti ini harus kita tutupi. Jangan sampai ada anak keturunan kita yang melakukan perbuatan zina. Sebab perbuatan zina zaman rahmatullah itu utang. Kata para ulama, siapa yang ingin istrinya tidak mau dizinai, maka jangan dia menzinai istrinya orang. Siapa yang tidak mau saudarinya dizinai oleh orang lain, maka jangan dia menzinai saudarinya orang lain. Siapa yang ibunya tidak mau dizinai, maka jangan menzinai ibunya orang lain. Hati-hati zaman rahmatullah. Boleh jadi banyaknya perbuatan zina karena negeri itu telah melakukan perbuatan zina yang banyak, menghalalkan perbuatan zina. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina.